Malam ini, izinkan aku memulai sebuah cerita. Sebuah cerita yang pernah diceritakan oleh seseorang yang menurutku spesial, karena aku sudah kenal dia lama. Lama sekali, meskipun tidak pernah satu sekolah, satu kampus, satu pekerjaan, tapi aku sudah menganggap dia abang kandung udah lama seingat aku buat main ke kota pahlawan ini. Salah satu kota yang jadi saksi perjuangan aku dulu buat nyari kerja serabutan, dan hari ini aku balik lagi ke kota ini, buat ketemu seseorang. Seseorang yang gak tahu kenapa selalu bikin aku kangen wejangan beliau. Namanya adalah Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, aku jadi ingat sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu cerita pengalaman beliau, yang menurut aku menarik. Terlepas dengan sebegitu ngerinya cerita itu, tetap saja, cerita ini adalah cerita yang selalu aku ingat. Cerita tentang Deso Gondomait. Deso Edan, kata Mas Damar, matanya masih menatap ke sana kemari seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Edan yo opo? Aku bertanya, penasaran. Yo opo nggak Edan, bendino onok ai sing mati. Nek gak mati. Jarene tondo balak, bagaimana gak gila? Setiap hari selalu saja ada orang yang mati. Kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibah. Percakapan kami sahut menyahut, membuat aku semakin penasaran. Sampai pandanganku teralihkan ketika motor Honda RC hitam baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga aku kenal akrab, datang, duduk dan memesan kopi. Di sini, aku melihat Mas Damar melihat Mas Erik. Rik, iki loh, cerita sing awakmu ambek aku zaman kuliah bien, sing nyasar go desa Gondomait. Rik, ini loh, ceritakan cerita kamu dan aku yang zaman masih kuliah, waktu kita nyasar di sebuah desa bernama Gondomait. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidakkenakan, dan aku bisa menangkap raut ngeri itu dari alisnya. Jack diiling-iling ai. Wes lalike ai mendengar itu, aku pun langsung memohon. Sejujurnya, aku paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini. Toh, aku udah gak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya, Mas Erik tampak ogah menceritakan. Berbekal bujukan bahwa aku yang akan bayar kopi ditambah rokok, untuk cerita ini, aku pun menyanggupi. Disinilah, aku melihat Mas Erik menunjuk sesuatu. Arah utara dari kota pahlawan ini, aku mengenyitkan arrow daerah Kies go kidule Gunung Panjang N. Aku mengangguk. Yo, go kuno di zone. Dan disinilah, cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011 sampai 2012 di Universitas TB, salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 4 bukanlah hal bijak, terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah, Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi, tak satu pun anggota sanggup, karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya, meski bila harus seorang diri. Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung. Karena toh ini untuk nama universitas mereka, dan disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas tinggi, salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana, persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya. Mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Damar meyakinkan Mas Erik. Perjalanan 6 jam terasa singkat. Terlebih di hari yang semakin petang, Mas Damar masih memeriksa semuanya.
kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga, karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung, karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar, karena bagaimanapun laporan itu penting terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, 1 jam 2 jam berlalu, dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul. Hal itu membuat Mas Arik gusar. Wes nene ai lohmar, tinggalin KTP go kene, tulisan pesan bahwa kita sudah melaporkan, toh nggak onok sing arrow sampai kapan petugas. Ega angkan? Sudah. Begini saja Mar, tinggalkan KTP di sini, tulis pesan bahwa kita sudah melapirkan, lagian kita nggak tahu kapan putusannya ada, bimbang. Itulah yang Mas Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi, namun satu yang Mas Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun, Arik benar. Tidak ada yang tahu kapan petuas itu akan kembali. Nekat, Mas Damar dan Mas Arik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam, seharusnya jalanan belum segelap itu. Apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain, jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Medannya memang menanjak, seperti bukit setapa yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini, Arik yang memulainya. Jer Mbah Kudam, nenek gak onok suoro biasane onok memedi. Has, di jogo lambene, gak apik ngomong ngunu, kata Damar. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Arik, seharusnya tidak ada lagi sesiapapun di belakangnya. Namun, bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, perasaan ini berbeda, seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun, Arik tak merasakan apapun. Melihat Arik membuka jalan dengan parang di tangannya setidaknya memberi ketenangan pada Damar. Sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti, disusul Arik. Rik, panggilnya. Arik mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. Opo, pitik, kata Arik mengulangi. Krumu ora, onok suoro pitik. Arik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun, Arik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun, kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Ora onok. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat ini. Damar dan Arik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak, meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah, suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Arik, menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang sedari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh, berpikir bahwa mereka sudah aman. Ariklah yang kemudian mengatakannya, Jengka, ambu sembujo. Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang tidak mengerti Arik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan. Dan itu cara Arik untuk menekannya. Namun terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang, dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja. Suara ayam,
bebawan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu, namun, keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil, mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja. Mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan. Putih. Erik terus melihat. Tatapannya terkunci pada kepalanya yang sedari tadi tergedek ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat barulah Erik mengerti, kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya, rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah. Saat itu, Erik sadar, sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya, memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya, penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian, yang menurut Damar bila dilihat dari lama jam mereka berjalan, tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. Onok opo Rik, gak onok. Damar tahu, Erik sedang berbohong. Barulah, ketika sampai di tanah lapang yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa sudah dekat, Erik baru membuka suara. Onok kuntilanak Dam.